Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 yang berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah resep rahasia hidup yang berbahagia. Ada banyak orang yang bertanya bagaimana bisa tetap hidup bahagia di tengah ketidakpastian sesuatu keadaan. Salah satu resepnya adalah pada ayat nas renungan kita pada saat ini, di mana pemazmur menyebutkan ada 3 syarat utama untuk memungkinkan kita dapat hidup berbahagia. Pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, jangan ikuti nasihat orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang tahu tentang Tuhan, tentang kebenaran firman-Nya, tetapi ia tidak mau melakukannya menurut kehendak Tuhan. Orang-orang seperti itu janganlah kita ikuti contoh teladannya yang tidak baik. Kedua, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Maksudnya jangan kita mau bergabung dengan orang yang jelas-jelas tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus, dan hidup mereka hanya menuruti hawa nafsunya saja. Hati-hati dalam bergaul dengan orang-orang yang berdosa seperti itu, karena kebiasaan mereka bisa menulari kita. Ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, janganlah kita mau bergaul dengan mereka, kumpul-kumpul, diam dengan grup yang suka gosip, yang suka membuli, yang nyinyir, yang menghina orang lain, apalagi yang suka meremehkan tentang Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita itu. Jika kita perhatikan resepnya memang sungguh sangat sederhana. Namun hal ini kita harus betul-betul mau menghindari jalan bersama-sama, berdiri bersama-sama, dan duduk bersama-sama dengan mereka yang hidupnya fasik, yang tidak mau melaksanakan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Akan tetapi kita yang harus alami di dalam hidup kita ini, selagi kita masih berada dan dimungkinkan hidup di dunia ini oleh anugerah Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memohon pertolongan Roh Kudus untuk menghindari segala hal yang bersifat fasik di mata Tuhan dan di mata sesama kita umat manusia. Tuhan Yesus memang memberi kepada kita akal budi dan hikmat yang dianugerahkan kepada kita. Untuk itu marilah kita gunakan dengan hikmat-Nya, dengan bijaksana di dalam setiap tingkah laku maupun sikap perbuatan kita sehari-hari. Kita memang tidak bisa kebal terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari orang-orang fasik itu, dan juga tidak mudah kita untuk tergoda meniru orang berdosa dalam sikap tingkah laku dan perbuatannya itu. Akan tetapi karena kita sudah diberi hikmat oleh Tuhan Yesus untuk membedakan mana yang baik dan buruk di hadapan Tuhan dan sesama kita umat manusia. Untuk itu marilah kita mau memilih dengan siapa kita harus bertukar pendapat, bertukar pikiran, karena tidak semua
nasihat yang kita terima itu harus didengarkan, apalagi nasihat orang fasik yang harus diperlakukan. Sungguh-sungguh hal itu perlu dihindari dari keadaan hidup kita itu. Kita harus memilih orang-orang yang kepadanya kita bisa bergaul dekat, sementara orang yang fasik itu cukuplah sekedar kenal dan bertegur sapa ala kadarnya. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan supaya kita boleh menjalankan resep rahasia hidup yang berbahagia itu apabila kita juga ingat apa yang ditekankan oleh firman Tuhan Yesus, bahwa yang berbahagia adalah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, mendengarkan tentang firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh dekat dengan firman-Mu itu dan langsung melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, karena sungguh kami sadari bahwa yang berbahagia adalah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, aminkan apa yang boleh kami dengar dari kebenaran firman-Mu itu. Itulah hal yang sungguh pasti akan membahagiakan hidup kami. Bapa yang Maha Baik, ada banyak di antara kami yang memang merasakan kami tidak berbahagia, kami tidak hidup sejahtera, karena kami lebih banyak menuruti keinginan hawa nafsu kedagingan kami, sehingga kami seringkali harus merasakan telah terperosok kepada kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan, sambutlah doa kami, permohonan kami, jadilah kehendak-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus beri berkat pertobatan yang indah yang daripada-Mu itu kami berlakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.